Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Genius Center. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Kalau ngomongin akhlak terpuji, emang akhlak terpuji itu apa sih? Nah, perilaku terpuji atau akhlak mulia itu adalah sikap, ucapan, atau perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya nih, kayak jujur, adil, bertanggung jawab, amanah, dan masih banyak lagi. Selain itu, akhlak terpuji juga merupakan karakter umat Islam. Artinya, akhlak terpuji itu merupakan sesuatu yang melekat pada umat Islam atau sesuatu yang menjadi ciri khas umat Islam. Nah, untuk mewujudkan karakter tersebut pada diri umat Islam, maka umat Islam itu hendaknya mencontoh sikap dan akhlak Rasulullah SAW. Karena apa? Karena beliau adalah manusia yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah menjadi teladan bagi manusia. Nah, salah satunya itu adalah sikap jujur dan adil yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau dipikir-pikir, emang jujur itu apa sih? Terus adil itu juga apa? Oke, daripada penasaran, stay tune terus ya. Oke, pertama kita bahas tentang jujur dulu ya. Nah, jujur itu adalah salah satu akhlak terpuji yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW untuk diamalkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau secara bahasa, jujur itu berasal dari bahasa Arab yang artinya as-sidqu atau tasdiqun, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur itu dapat diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, atau juga kesesuaian antara informasi dan kenyataan, atau ketegasan dan kemantapan hati. Selain itu juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, selain itu, jujur itu juga adalah dasar kebaikan. Artinya, kejujuran itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Maksudnya dengan adanya kejujuran, maka kebaikan-kebaikan lainnya itu pun akan ada dan akan datang sendiri kepada kita. Sementara kebaikan-kebaikan tersebut akan mengantarkan orang-orang yang mengamalkannya masuk ke dalam surga. Nah, hal ini sesuai dengan penjelasan Rasulullah SAW, yang mana hadisnya berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula la yasdiqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nari وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membimbing kepada kebajikan dan kebajikan itu membimbing ke surga. Orang yang terbiasa berkata benar akan menjadi siddiq, yaitu orang yang senantiasa teguh dalam kebenaran. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan dan kejahatan menuntun ke neraka. Orang yang terbiasa berkata dusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Selain menjelaskan tentang manfaat sikap jujur, hadis tersebut juga menjelaskan tentang dampak sikap dusta. Nah, sikap dusta itu adalah sikap kebalikan dari sikap jujur. Sikap dusta akan melahirkan keburukan-keburukan lain. Kayak misalnya aja nih,
dari dusta akhirnya kita menjadi seorang yang munafik. Bisa jadi kan kayak gitu. Atau dan ini juga sikap dusta itu bisa bagi orang-orang yang mengamalkan ini bisa aja menuntun mereka ke neraka. Oke, di dalam hadis lain menjelaskan bahwa jujur itu dapat menghindarkan seseorang dari sikap munafik dan dusta, dan dapat menjadikan manusia itu termasuk golongan yang baik. Sedangkan sikap dusta itu dapat menjadikan manusia menjadi termasuk golongan orang-orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salatun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia berdusta. Apabila berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan perilaku jujur, Imam Ghazali mengelompokkan jujur itu menjadi 3, yaitu yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Di sini jujur dalam niat atau berkehendak itu maksudnya motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Sedangkan maksudnya jujur untuk dalam perkataan itu maksudnya memberitakan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi gitu. Kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan 2 orang bersengketa, atau dan semisalnya lah ya gitu. Terus misalkan jujur dalam perbuatan atau amaliyah, ini kayak misalnya seimbang antara lahiriah dan batiniyah, sehingga tidak ada tuh perbedaan antara amal lahir dan amal batin. Untuk menjadi orang yang senantiasa berperilaku jujur, umat Islam itu diperintahkan berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang senantiasa berlaku jujur atau benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Guys, yang perlu banget kalian ketahui nih, hikmah mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget loh. Beberapa di antaranya nih, kita bakal dicintai sama manusia. Terus kita juga bisa dipercaya orang lain. Karena apa? Karena orang ini selalu bersikap jujur. Jadi orang lain pasti bisa percaya pada kita karena mereka tahu kita adalah orang yang jujur. Selain itu kita juga sikap jujur bisa mendatangkan keberkahan dalam setiap rezeki yang diterima. Kita juga bisa terbebas dari rasa saling mencurigai karena adanya sikap jujur. Selain itu, sikap jujur juga melahirkan ketenangan, ketentraman, serta keharmonisan dalam hidup, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Karena dengan adanya sikap jujur, maka tidak ada kebohongan yang harus kita tutup-tutupi, dan itu akan membuat kita tenang, tentram, dan damai. Selanjutnya kita bahas tentang adil ya. Adil itu adalah akhlak terpuji yang penting banget bagi manusia di dalam kehidupan. Secara bahasa, berasal dari kata adalah yang berarti sama atau seimbang. Adil itu dapatlah diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan KBBI, adil itu bermakna tidak belah sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, adil juga dapat dipahami sebagai sesuatu sifat yang teguh, kukuh, dan tidak menunjukkan memihak kepada seseorang atau golongan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ayat tersebut secara tegas berisi perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman untuk berlaku adil. Nah, berlaku adil akan menjadikan orang yang mengamalkannya dekat dengan takwa. Selain itu, ayat di atas juga berisi larangan berlaku tidak adil karena kebencian terhadap suatu kaum. Nah, berkaitan dengan berlaku adil, Rasulullah SAW itu menjelaskan melalui hadisnya bahwa pemimpin yang adil merupakan salah satu dari 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, Hadatsana Abul Mudillati Maula Ummil Mu'minin, sami'a Abu Hurairah yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imam al-'adil والصائم حتى يفطروا ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء رواه أحمد. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, lalu orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Guys, perilaku adil secara garis besar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menempatkan diri pada tempat yang benar. Maksudnya gimana nih menempatkan diri pada tempat yang benar? Maksudnya gini, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan yang telah diperintahkan dan menjauhi yang telah dilarang. Artinya gimana? Artinya umat Islam itu tidak boleh menyekutukan Allah serta harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, terus yang kedua nih, adil kepada diri sendiri. Adil pada diri sendiri itu adalah menempatkan diri pada tempat yang baik dan benar dalam hubungannya dengan diri sendiri. Seseorang muslim harus teguh dan kukuh menempatkan diri agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti hawa nafsu, dan tidak membuat kemudorotan atau keburukan yang akibatnya akan buruk pada diri sendiri. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga nih, adil kepada orang lain. Sikap adil kepada orang lain itu adalah menempatkan orang lain pada tempat yang sesuai, yang layak, yang benar. Artinya gimana? Nah, artinya gini, memberikan hak orang lain itu dengan jujur, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya oleh orang itu, serta tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Yang terakhir nih, yang keempat, adil kepada makhluk lain atau lingkungan. Nah, ini gimana sih maksudnya adil terhadap makhluk lain atau lingkungan?
Oke, jadi maksudnya adalah menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Misalnya nih, adil kepada binatang atau adil kepada tumbuhan. Nah, manusia itu harus bisa menempatkannya pada tempat yang sesuai. Maksudnya pada tempat yang layak menurut kebiasaan tumbuhan atau binatang tadi, gitu. Perilaku adil itu dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, guys. Mulai dari lingkungan keluarga dan hal-hal kecil lainnya, seperti memposisikan diri sebagai anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Bisa juga nih memberikan contoh yang baik kepada adik dan sebagainya lah ya, gitu. Selain sikap jujur, sikap adil juga memiliki hikmah, guys. Seperti misalnya nih, hubungan dengan orang lain tuh menjadi harmonis karena kita bisa bersikap adil tanpa kita membedakan pihak yang lain dan pihak yang lainnya lagi. Terus yang kedua, menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup. Dengan adanya keadilan tanpa adanya perbedaan, maka hidup itu akan harmonis dan akan rukun, tentram, damai. Nah, terus yang ada juga nih, guys, adil itu juga dapat membentuk pribadi yang dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, ada juga nih terus yang selanjutnya itu menjadi pribadi yang dapat memanfaatkan alam sekitar untuk kemaslahatan dan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, contohnya kayak yang aku bilang tadi, kita adil terhadap binatang atau lingkungan kita, gitu. Nah, selain aku sebutin tadi, guys, juga ada nih hikmah dari sikap adil, yaitu menciptakan adanya rasa aman, tentram, tenang, damai, dan tidak ada rasa khawatir kepada orang lain. Karena apa? Karena kita nggak pernah melakukan perbuatan yang merugikan atau menyakiti perasaan orang lain. Karena kita memihak atau kita membedakan orang lain. Karena kita bersikap adil, gitu. Oke, untuk mengukur seberapa paham kalian pada materi ini, silahkan jawab beberapa soal berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.